Salam tandan berduri untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita melaksanakan pemupukan untuk program lanjutan pemupukan, yang mana di kebun ini kemarin 4 bulan yang lalu kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616. Pupuk NPK yang kita gunakan adalah jenis Yaramila. Jadi pupuk ini berjenis NPK 161616. Kami sengaja menggunakan pupuk NPK Yaramila yang harganya cukup mahal untuk mengetahui berapa potensi yang bisa dikeluarkan hasil panen dari kebun dari PPKS yang Yambi. Jadi kebun ini memiliki luas lahan 2 hektar dengan populasi tanaman saat ini yang produktif sekitar 250 pohon, yang mana panen di sebelumnya menghasilkan 25 ton per hektar. Namun setelah kita berikan perawatan ekstra, panen bisa meningkat di angka 28 ton per hektar. Untuk tahun ini 2020 kita sengaja menggunakan pupuk dengan kualitas premium. Porsi dosisnya tetap sama, 6 kg dalam setahunnya. Ingin kita lihat apakah masih mampu lebih tinggi daripada 28 ton per hektar per tahun produksi untuk di tahun 2020 ini. Pupuk NPK Yaramila berwarna biru. Jadi pupuk ini merupakan pupuk asli ya. Jadi asli yang dulunya dipasarkan dengan merek Mutiara. Namun karena ada masalah pemasaran, merek dari Mutiara yang bahan bakunya asli adalah Yaramila. Jadi aslinya dari Mutiara, sekarang dijual dengan merek dagang Yaramila. Baiklah, kita coba buka bagaimana keadaan dalamnya. Begini bentuk pupuk Yaramila. Sekilas warna dari pupuk ini memang sama dengan pupuk Mutiara yang ada di pasaran saat ini. Namun kualitas yang kita percayai lebih bagus adalah dari jenis Yaramila yang seperti ini. Kita menggunakan pupuk Yaramila yang harganya 500.000 per karungnya dengan tujuan untuk mengetahui potensi panen dari kebun PPKS yang Yambi yang kita miliki. Yang mana di kebun ini kemarin, di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya, di antara tahun 2017-2018, panennya hanya mencapai 25 ton per hektar per tahun. Saat itu tanaman baru berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Namun saat ini tanaman sudah berumur 10 tahun lebih. Kita ingin mengetahui apakah masih mampu lebih tinggi lagi produksi dari kebun ini. Yang mana kebun ini sudah kita lakukan beberapa perawatan, mulai dari pembuatan piringan yang kita lakukan di tahun 2017, dan saat ini kita lanjutkan dengan program perawatan maksimal dengan menggunakan pupuk premium seperti ini. Dosis di tahunan sebanyak 6 kg. Cara penebarannya seperti ini. Pupuk yang kita tebarkan kita sebar merata seperti ini. Jadi cara pemupukan yang bagus adalah seperti ini, dengan menebar selebar mungkin area yang ada di piringan ini. Jadi seluruh bagian piringan sampai di lingkar luarnya ini
mendapatkan pupuk dalam jumlah yang rata. Kondisi buah yang ada di pohon-pohon di kebun ini masih cukup lumayan ya. Nampak itu ada beberapa buah yang ada di pohon tersebut. Kemudian yang di sebelah sini juga ada buahnya ya, yang nampak cukup besar terlihat di sini. Jadi rata-rata untuk pohon-pohon di kebun ini masih memiliki jumlah buah muda yang cukup banyak, yang mana pada saat ini bulan Juli tahun 2020 rata-rata kebun kelapa sawit di daerah kami Kalimantan Timur itu mengalami musim trek ya, yang mana kebanyakan pohon tidak mengeluarkan buah, bahkan bunga jantan pun tidak muncul untuk beberapa pohon yang tidak dipupuk secara rutin. Namun di sini nampak masih cukup lumayan ya, beberapa pohon yang kita lihat di area ini semuanya memiliki buah muda yang jumlahnya cukup banyak. Jadi pemupukan itu sangat berpengaruh besar terhadap produksi TBS dari sebuah kebun kelapa sawit, yang mana dengan memberikan pupuk dalam dosis yang tepat, maka kita akan bisa mendapatkan hasil buah yang seperti ini. Kondisi kebunnya pun seperti ini, cukup bagus ya. Pohon yang ada di kebun ini berumur 10 tahun lebih ya. Jadi sudah umur 10 tahun. Dan seperti ini bentuk batang dari PPKS yang ngambi. Jadi yang kita pupuk tadi tuh di area sini. Ini kondisi buahnya juga nampak masih lumayan. Kemudian kita lihat di sebelah sana. Itu juga masih banyak buah-buah muda. Jadi menurut pengamatan ini cukup efektif. Perawatan yang kita lakukan cukup berhasil, sehingga kondisi buah yang ada di pohon di kebun ini masih cukup banyak. Perawatan di kebun ini kita mulai sejak tahun 2017. Jadi langkah awal yang kita lakukan saat itu adalah membuat piringan. Jadi pada tahun 2017 saat terjadi kemarau cukup panjang, kondisi tanah di kebun ini cukup kering. Kemudian kita buat piringan seperti ini ya. Jadi piringannya berbentuk seperti ini, yang kita cangkul di bagian pinggirnya seperti ini, yang mana nanti di sini sering kita berikan pupuk kandang sebagai tempat untuk menyimpan pupuk kandang. Kondisi buahnya saat itu masih seperti ini, jadi sangat jarang-jarang sekali. Yang mana pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya itu produksinya hanya mencapai 22 ton per hektar. Namun seiring dengan perawatan yang kita lakukan dan pemupukan yang kita lakukan secara rutin, produksi mampu meningkat hingga 28 ton per hektar per tahun. Jadi kondisi kebun ini di tahun 2017 seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan kondisinya sekarang, yang mana saat ini kita targetkan produksi dari kebun sawit ini bisa mencapai angka 30 ton per hektar per tahun. Oleh sebab itu, kami menggunakan pupuk premium sekaligus untuk menguji seberapa besar potensi panen yang mampu diraih oleh kebun ini. Jadi piringan-piringan ini kita buat semuanya rata ya di seluruh kebun, yang harapannya waktu itu kondisi pohon-pohon seperti ini bisa menghasilkan buah lebih banyak dan lebih besar. Kondisi tanahnya seperti ini. Jadi ini kondisi saat kering, saat musim kemarau di tahun 2017, tanahnya liat putih seperti ini. Dan kondisi pohonnya masih kecil-kecil ya waktu itu buahnya. Namun ini tetap terawat. Untuk kebun ini kita rawat sejak tahun 2014, mulai dari
TM1 ya, kita sudah mulai merawat kebun ini, yang mana perkembangannya nampak seperti ini. Buah-buah yang ada di tahun 2017 masih dalam ukuran BJR di angka 10-an kilo. Namun saat ini BJR sudah mencapai angka 19 kg rata-ratanya, karena rata-rata buah di pohon saat ini sudah mencapai ukuran berat 20 kilo. Ada bahkan yang berukuran jumbo beratnya mencapai 40 kilo. Namun jumlah pohon yang menghasilkan buah yang besar hanya sekitar 4 atau 5 pohon aja dari luas areal 2 hektar ini. Jadi ini kondisi kebunnya. Dulunya kebun ini ditanamin tanaman hortikultura, makanya ada bedengan-bedengan yang masih tersisa di lahan ini, yang mana bedengan tersebut bekas penanaman tanaman hortikultura. Namun ini sekarang kita rubah seperti ini. Jadi bedengan-bedengan kita cangkul dan kita buat piringan di pokok kelapa sawitnya. Demikian kondisi kebun kelapa sawit yang kita ambil videonya saat di tahun 2017 seperti ini, sebagai bahan perbandingan, yang mana hari ini Juli 2020 kita sudah lakukan perawatan lanjutan dengan pemupukan menggunakan NPK Yaramila.